yang mengatakan bahwa calon presiden yang tidak memenuhi kuota 20% kursi di parlemen bisa bergabung dengan partai lain. Nah, inilah sumber dari sumber masalah. Welcome to your channel, Cross Cultural Institute, berdiri tegak di tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Senang sekali kembali saya bisa bersilaturahmi di channel Anda ini. Kali ini saya tidak akan mengupas lagi persoalan yang lalu ya. Di video-video yang lalu soal Yusuf Mansur. Kali ini saya ingin mengupas topik yang berbeda. Kembali ke ranah saya ikut serta di dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, quote and quote, dalam bidang perpolitikan. Ada beberapa topik highlight issue ya yang belakangan menjadi viral, antara lain adalah skandal AHA, ketum parpol dan salah seorang menteri dari kabinet sekarang ini, kemudian pernyataan dari Caimin ya. Nah, ini semua berkaitan erat dengan, menurut dugaan saya, berkaitan erat dengan tahun panas kompetisi calon-calon presiden. Baik ya, saya ingin kupas seperti ini. Itu sebenarnya terjadi pada tahun 2013 yang lalu. Tapi kemudian pertanyaan kita, kenapa kasus itu tidak tersentuh oleh media mainstream dan media lainnya, dan baru kali ini diungkap ke publik saat-saat kita sedang hangat-hangatnya diskursus masyarakat membicarakan masalah calon-calon presiden ini ya. Yang kedua juga ada pernyataan yang lucu ya dari Caimin bahwa PKB ingin presidential threshold itu 5%. Ya, ini artinya bahwa dengan presidensial threshold 5%, artinya PKB bisa mencalonkan capres sendiri. Nah, dua hal ini saya ingin kupas berkaitan dengan koalisi partai yang banyak menuai masalah. Jadi persoalan AHA itu muncul di saat-saat kita sedang heboh membicarakan soal pencapresan. Ini memberi indikasi ya bahwa di antara mereka sedang terjadi jegal-menjegal calon presiden 2024. Kompetisi sudah tampak di situ dan mulai tidak sehat. Pernyataan Caimin presidential threshold itu kata lain dari ya dia berselingkuh dari koalisi partai-partai. Artinya apa? Ya, koalisi partai-partai itu adalah koalisi yang semu, koalisi yang sementara, yang siap bertempur di antara mereka, yang siap bersatu kembali di antara mereka. Dan ini sebenarnya kita sedang melaksanakan sistem yang buruk, yang setiap saat bisa bersatu dan setiap saat bisa bercerai-berai. Apa yang menjadi dasar bersatu dan bercerai-berai? Koalisi bersatu dan koalisi bercerai-berai adalah kekuasaan. Nah, quote and quote, kekuasaan untuk apa, untuk siapa, dan siapa yang diuntungkan. Ini persoalan. Salah satu yang ingin saya jelaskan, bahwa produk konstitusi yang mengatakan bahwa calon presiden yang tidak memenuhi kuota 20% kursi di parlemen bisa bergabung dengan partai lain. Nah, inilah sumber dari sumber masalah yang selama ini kita saksikan bersama. Dari pernyataan konstitusional seperti itu, lahirlah koalisi. Koalisi partai yang dibangun seperti sekarang ini, yang gemuk, ya, hampir 84%, ini menjelaskan bahwa demokrasi itu tidak sehat. Karena checks and balances yang ada di parlemen itu tumpul akibat dari koalisi partai seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa di dalam sistem presidensial itu tidak mengenal koalisi. Ya, ini masalah khusus, masalah
masalah lain akibat dari kita salah kaprah melaksanakan sistem politik. Oleh karena itu, apa yang terjadi? Ya, Undang-Undang Cipta Kerja sebagai persetubuhan antara eksekutif dan legislatif itu ternyata di ujungnya dinyatakan secara inkrah oleh MK sebagai undang-undang yang inkonstitusional. Catat ya, ketika seorang presiden melakukan perilaku melawan hukum secara inkrah, maka dia boleh diimpeach. Itu pasal 7A Undang-Undang Dasar 45. Nah ini, persetubuhan perselingkuhan antara eksekutif dan legislatif melahirkan undang-undang yang menurut MK yaitu inkonstitusional. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, berkaitan dengan program dengan COVID-19 di dalam Perpu yang dikeluarkan oleh Presiden, ya, bahwa program vaksinasi COVID-19 ini awalnya imun terhadap audit BPK. Nah, itu kemudian dinyatakan oleh MA hal yang ilegal. Ya, jadi produk dari koalisi besar seperti itu akhirnya melahirkan otorisasi otoriter kepada pemerintah yang berkuasa, hingga akhirnya juga berbenturan dengan aturan-aturan lain yang dilanggar sendiri. Nah, kembali lagi kepada soal tadi, bahwa koalisi yang dibangun oleh rezim sekarang ini sudah melahirkan pemerintahan yang otoriter yang kemudian melahirkan situasi yang tidak sehat di antara mereka sendiri. Nah, mudah-mudahan ini menjadi renungan kita bersama supaya kemudian kita keluar dari apa yang dikatakan oleh Menko Polhukam yang dulu Profesor Dr. Mahfud MD, bahwa malaikat pun yang masuk kepada sistem ini akan bisa menjadi iblis. Itu saja, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.